البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ila akhirih ay anna ahla sunnati wa jamaah ya'riduna jami'al aqwali wal i'tiqadat ala hadhil usulis salasah. Bahwasanya ahlu sunnah wa jamaah menyodorkan seluruh ucapan dan keyakinan kepada tiga dasar ini. Wahia alkitab wa sunnatu wal ijma', yaitu Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma'. Kalau memang sesuai dengan tiga dalil tadi, maka apa? Dia adalah benar. Kalau tidak sesuai, berarti dia adalah ucapan yang batil atau akidah yang fasidah dan seterusnya. Wa yaj'aluna hadhil usul as-salasah hiyal mi'yar allati tuzanu bihil a'mal. Dan ahlu sunnah wal jamaah menjadikan tiga prinsip ini sebagai timbangan. Mi'yar yaitu tolak ukur atau timbangan. Yang dengan itu amalan-amalan ditimbang apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Illa hujjata illa fi hadhil usulil mutaqaddimah, karena tidak ada hujjah kecuali di dalam tiga prinsip yang terdahulu itu. Semata-mata rasio manusia itu bukan hujjah. Demikian pula semata-mata istihsanat, yaitu merasa ini bagus, memandang itu adalah baik, itu juga bukan hujjah. Wa ammal qiyas fa fihi khilafun ma'ruf. Adapun qiyas, maka di dalamnya ada perselisihan yang ma'ruf. Semakin jali qiyas tersebut, semakin jelas karena ilahnya juga jelas, maka dia akan semakin dekat kepada salah satu dari dalil yang tiga itu. Sehingga dia semakin kuat. Tapi kalau dia itu semakin khafi, semakin samar-samar, maka kekuatannya semakin melemah. Qiyas itu. Kemudian beliau mengatakan mimma lahu ta'alluqun biddin, urusan-urusan yang terkait dengan agama, kasolatin wa siyamin wa hajjin wa zakatin wa muamalat. Amalan-amalan ini semua, baik itu adalah amalan yang mahdoh hubungan dengan Allah Ta'ala ataupun antara manusia, yaitu muamalat. Ini juga tetap ada keterkaitan dengan agama. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Adapun kalau masalah perselisihan antara kita dengan istilahnya tukang jahit, ini sesuainya untuk saya M atau L, nggak perlu cari dalil dari ijma'. Ya tinggal dihitung pakai pakai meteran itu. Nggak terkait dengan urusan agama, sekitar itunya. Thayyib. Amma ma la ta'alluqa lahu biddin ka umuril ma'aish. Adapun perkara yang tidak terkait dengan urusan agama, seperti urusan-urusan yaitu mata pencaharian. Mana yang lebih baik, saya jualan ini atau jualan itu terserah, nggak perlu lihat dari hadis. Mana yang baik, ini saya jual rosel atau jual nenas, tak perlu dibahas dalam hadis. Wal adat, demikian pula adat istiadat, sebaiknya saya tidur pukul 10 atau 11, ini nggak perlu cari dalilnya dari hadis, semata-mata masalah adat. Fal aslu fihi al ibahah, maka asalnya di situ adalah ibahah, yaitu boleh memilih ini atau itu. Fal ijma' laisa bihujjatin fiha, maka ijma' bukan hujjah dalam masalah tadi, karena memang tidak untuk membahas itu. Qala al-Qawrani ini sebagaimana dinukilkan di dalam kitab At-Tahbir Syarhit Tahrir punya Alauddin Al-Mardawi Al-Hambali yang keempat muka surat 1688. Dia menukilkan ucapan Qawrani itu. Kitab At-Tahbir Syarhu At-Tahrir yang keempat muka surat 1688. Apa kata Al-Qawrani? La makna lil ijma' fi dzalik li'annahu laisa aqwa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makna untuk ijma' dalam perkara-perkara duniawi tadi, karena ijma' itu tidak pula lebih kuat daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sabda Rasulullah yang mana? Rasulullah mengatakan apa itu? Nanti ada di bawahnya itu. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Rasul aja sudah bilang begitu. Maka bagaimana ijma' akan dipaksakan untuk mengurusi perkara yang bersifat duniawi yang rendah-rendah semacam tadi. Rendah kalau dibandingkan dengan urusan akhirat. Tayyib. Wa huwa laisa dalilan
la yukhalifu fi. Dan ijma itu bukan dalil yang tidak ada la yukhalafu fi, yang tidak diselisihi dalam masalah duniawi tadi. Wastadalla ala dzalika bima rawa Muslim fi sahihih. Al-Qaurani berdalilkan tentang masalah itu dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau an Anas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal antum a'lamu bi amri dunyakum. Ini Muslim nomor yang ke 2363. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan dulu qauluhu wal ijma' jami'u ma 'alaihin nas. Ijma' adalah seluruh perkara yang diyakini oleh semua orang. Semua orang dalam artian apa? Para mujtahidun. Ai min ibadatin wa muamalat wa ghairi dzalik. Oh, berarti ijma' itu adalah apa? Mengurusi segala perkara yang ditempuh oleh manusia, yaitu apa? Dalam masalah peribadatan, muamalat dan yang selain itu. Qauluhu mimma lahu ta'alluqun biddin, yang punya keterkaitan dengan urusan agama. Ihtirazun min ittifaqihim ala amrin dunyawi. Ini untuk menutup dari apa? Kesepakatan mereka dalam urusan duniawi. Ka iqamati masna, kesepakatan membuat syarikat ini, syarikat itu. Ini tidak perlu lihat ada hujahnya enggak kalau masalah ini. Memilih syarikat mesin jahit ataukah mesin basuh, ini tak perlu pening-pening, cari buku ijma dulu, enggak usah. Au hirfah atau pekerjaan. Au matjar, yaitu apa? Tempat jual beli. Tempat apa? Tijarah itu. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Fa inna dzalika laisa ijma'an syar'iyyah. Karena kalau orang sepakat tentang masalah yang semacam ini bukan ijma' yang syar'i. Sekedar apa? Ijma' duniawi, tidak masuk di situ. Qala fil luma' punya Asy-Syairazi wa alam, ataukah al-luma' yang lain, karena dalam Asy-Syairazi ana tidak mendapatkan dulu. Amma umurud dunya ka tajhizil juyush. Adapun perkara duniawi seperti mempersiapkan pasukan, masalah sekedar mempersiapkan pasukannya, wa tadbiril hurub, dan pengaturan peperangan, wal imarah, demikian pula masalah membangun gedung-gedung yang tinggi, waziraah, masalah membuat bendang dan pertanian, wa ghairiha, dan yang seperti itu, min masalihid dunya, dari kemaslahatan-kemaslahatan dunia, fal ijma' laisa bihujjatin fiha, maka ijma' bukan hujjah dalam masalah itu. Li'anal ijma'a fiha laisa bi aksara min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ijma' dalam masalah duniawi itu tidak lebih banyak daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabata anna qaulahu, dan telah pasti bahwasanya sabda Rasulullah innama huwa hujjatun fi ahkamis syara'. Dia itu hanyalah hujjah dalam hukum syara'. Terkait dengan masalah apa itu? Yang hadis tadi itu. Yang Rasulullah mengatakan, apa yang kalian lakukan sekarang? Mereka mengatakan, kami membuat perkawinan antara putih dan benang sari, yaitu apa? Nu'abbir. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, aku tidak memandang yang seperti itu bermanfaat. Ternyata apa? Kemudian mereka meninggalkan perbuatan itu. Ternyata di tahun itu hasilnya menjadi berkurang. Rasulullah tanya, ada apa dengan pokok kurma kalian ini? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, dulu Anda bilang begini-begini, maka kami pun meninggalkan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu minni bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Kemudian menyebutkan beberapa kalimat yang lain. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini, walihada ruwiya annahu nazala manzilan. Oleh karena itulah diriwayatkan bahwasanya beliau singgah di sebuah tempat, faqilalah innahu laisa bira'i. Lalu dikatakan pada beliau, ini bukanlah pendapat yang tepat. Fatarokah, lalu Rasulullah meninggalkan itu. Tentang apa itu? Kisah di perang Badar yang beliau beliau memilih berkemah di dekat-dekat sumur.
Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau ini wahyu maka kami ikut. Maka Rasulullah mengatakan, ini bukan wahyu tapi ini pendapatku sendiri. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini bukan pendapat yang tepat, tapi sebaiknya Anda maju ke depan. Sehingga apa? Musuh terhalangi dari mendapatkan sumur. Sumur ada di belakang kita. Kalau kita ingin cari air, senang. Musuh yang kehausan. Rasulullah kemudian menyetujui itu. Terjadi perselisihan apakah sanadnya sahih atau tidak, tapi yang rajih dia adalah hasan li ghairi, boleh dihasankan. Kenapa? Karena ini dari beberapa tabi'in. Apa itu istilahnya? Hadis mursal. Dengan beberapa penguat dari tabi'in yang lain. Qauluhu wal ijma' alladhi yandhabit. Ijma' yang boleh dipastikan, al ijma'ul ladzi yandhabit yuhfad wa yudbat. Yaitu yang terpelihara dan boleh dipastikan, dibakukan. Dhabtan taman, yaitu pemeliharaan yang sempurna, atau diketahui secara pasti dengan pengetahuan yang sempurna. Memang ini ijma'. Biduni naqas, tanpa ada kekurangan. Wa yumkinu al-ilmu bih, dan memungkinkan untuk kita mengetahuinya. Tahu bahwasanya memang tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini. Huwa makana alaihi salafus soleh, yaitu ijma' yang dulu para salafus soleh ada di atasnya. Lama ba'da dzalik, bukan ijma' yang terjadi setelah itu. Yang dikatakan ijma' sementara apa? Kenyataannya sulit untuk dipastikan bahwasanya ijma'. Fata'adzarul ilmu bihi ghaliba, karena yang setelah itu secara umumnya sulit untuk kita mengetahuinya. Lintisyaril Islam, karena Islam telah tersebar. Wa kasratil ulama, dan banyaknya ulama. Wa tafarruqihim fil bilad, dan terpisah-pisahnya mereka di berbagai negeri. Sulit untuk memastikan bahwasanya semua ulama memang pendapatnya begini. Berapa banyak ulama yang tidak menulis, berapa banyak ulama yang tidak memakai rekaman, sehingga kita nggak tahu. Sementara boleh jadi mereka memang sudah mencapai derajat ijtihad, sehingga persetujuan ataupun penyelisihan dari mereka itu adalah terpandang. Baik. Fal ilmu bihadisatin wahidah, maka pengetahuan tentang satu kejadian, satu case, intasyarat fi jami'il aqtar, tersebar di seluruh penjuru. Wa waqafa kullu mujtahidin 'alaiha, dan setiap mujtahid mengetahui kejadian tadi. Summa atbaqu fiha ala qaulin wahid, lalu mereka semua bersepakat pada satu pendapat. Hadza mimma la tusa'idul adah ala wuqu'ih. Ini termasuk perkara yang adat istiadat, yaitu kebiasaan tidak akan membantu itu terjadi. Boleh jadi kejadian yang ada di sini, kejadian keagamaan, ulama yang di Mauritania nggak tahu, boleh jadi itu. Terutama mereka memang kata teman anak yang dulu belajar di sana, orang Aljazair, selama kurang lebih 3 tahun. Di sana bahkan masih pakai lampu pelita, bukan pakai karen, bahkan cari handphone pun masih sulit. Bahkan mereka tidak mau untuk mencetak buku. Mereka maunya adalah selalu nulis dengan tangan. Maka banyak sekali case-case di dunia ini, boleh jadi mereka tidak tahu, padahal boleh jadi di antara mereka ada mujtahid. Maka untuk memastikan perkara ini sudah ijma' itu adalah sulit sekali. Kemudian fadlan anil ilmi bih, untuk terjadinya masalah seperti itu saja, itu adalah perkara yang sulit, apalagi untuk betul-betul diketahui bahwasanya untuk kita tahu seluruh ulama memang seperti ini pendapatnya. Dari mana kita mampu memastikan ini pendapat seluruh ulama? Dari mana kita tahu? Wa hadza huwal ladzi ankarahu Ahmadu wa ghairuh. Inilah perkara yang diingkari oleh Imam Ahmad dan lain-lain. La wuqu'al ijma', bukan terjadinya ijma'. Imam Ahmad tidak mengingkari bahwasanya ijma' itu pernah terjadi, tapi yang diingkari adalah kejadian-kejadian yang setelah itu, klaim-klaim adanya ijma' yang setelah itu. Baik. Kemudian kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Baik. Apa kepentingan kita tahu bahawa benda itu adalah ijma'? Sedangkan kita tahu bahawa ijma' ni pun diambil daripada Quran dan Sunnah, kenapa tidak terus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah? Kenapa ada term ijma' itu dikeluarkan oleh para ulama?
Dan kalau tidak ada term ni, adakah ada kesan kepada dunia ilmu Islam ni? Iya, ada kesan. Seperti masalah apa hukum jual beli ummul walad. Kita sulit cari dalil dari Al-Quran wa Sunnah, sulit. Tapi apa, dengan ijma' para mutaqaddimin, para sahabat, yaitu apa, di zaman Rasulullah itu tidak pernah terjadi jual beli ummul walad. Kemudian walaupun Rasul nggak pernah bicara, tapi memang kenyataannya tidak pernah terjadi. Kemudian di Abu Bakar juga seperti itu. Kemudian apa, di zaman Umar dan Utsman juga seperti itu. Sampai apa, dikatakan ini adalah ijma' qadim, tidak boleh menjual ummul walad. Padahal di zaman itu banyak sekali, ribuan, boleh jadi sampai ratusan ribu, ada hamba sahaya dan sebagainya. Nah, kemudian di zaman Ali baru apa, beliau mengatakan, menyelisihi pendapat para khulafa yang sebelumnya. Ini menunjukkan apa, bahwasanya boleh jadi dikarenakan perkara-perkara itu tidak ditansis secara jelas dari Al-Quran wa Sunnah, terkadang kita tidak tahu apa hukum suatu perkara. Tapi apa, para ulama yang mendalam ilmunya tahu, oh seperti ini, jelas, oh saya mengambil istimbat, dia itu boleh atau dia itu tidak boleh, dan seperti itu. Nah, maka dari sini kita katakan bahwasanya ijma', bahwasanya penyelisihan Ali walaupun beliau khulafaur rasyidin ini tidak benar. Kenapa? Telah didahului oleh ijma' yang sebelumnya. Ijma' dari apa? Khulafa yang sebelumnya, bahkan di zaman Rasulullah itu tidak pernah dilakukan. Ini di antara apa? Di antara pentingnya ijma'. Terutama kalau kita misalkan kita buka Al-Mughni, kita akan mendapatkan case-case yang dalil itu terkadang tidak jelas dalam perkara yang sangat mendetail. Tapi apa, kita tahu ulama telah ijma' tentang masalah ini. Kalau ijma'nya mundhabit, alhamdulillah. Ada beberapa case ketika apa, perkaranya adalah dibuat secara mendetail, case yang seperti ini. Sementara dalil tidak terlalu jelas dalam suatu permasalahan. Bahkan seperti masalah apa itu? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya air kalau sudah berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan najis, dia menjadi najis? Kita nggak akan mendapatkan dalilnya karena hadisnya dhaif. Hadis yang mengatakan apa itu? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma taghayyara launuhu wa rihuhu wa ta'muhu minan najasah. Tambahan illah dan seterusnya dhaif. Maka dari mana kita akan mengetahui bahwasanya air itu menjadi najis, sementara dalil yang sahih telah mengatakan apa itu? Innal ma'a tahur. Ini jelas hadisnya banyak dan sahih. Sesungguhnya air itu suci. Tayyib. Kalau kita hanya melihat dari zahir ayat-ayat atau hadis, kita akan mengatakan walaupun air itu misalkan apa? Satu baldi, walaupun dia itu kemasukan najis sebanyak apapun, boleh jadi yaitu apa? Dinosaurus kencing di situ, udah dinosaurus terlalu banyak sih. Taib. Nah, dari mana kita akan berani memfatwakan bahwasanya tidak boleh kita berwudu dari air itu? Sementara jelas jiwa kita, gimana kita akan wudu dengan baldinya segitu, kencing dinosaurus seberapa? Gimana kita masih akan wudu dengan dia? Taib. Kalau dari dalil-dalil kita nggak akan dapat. Kita taunya dohirnya dalil adalah air adalah apa? Suci. Sudah, walaupun dia terkena apapun tetap dia itu suci. Cuma apa? Para ulama mengatakan ini terbentuk ijma' bahwasanya kalau memang dia berubah karena najis, ya sudah, dia pun menjadi najis. Tayyib, kita nggak ada dalil kecuali itu. Kemudian ketika diteliti oleh Imam Asy-Syaukani, memang kenyataannya yang ada adalah ijma'. Cuma tidak mungkin ijma' itu terbentuk kecuali apa? Masing-masing ulama itu punya hujjah. Hujjah dari istimbat-istimbat yang dohirnya itu dalilnya tidak jelas, tapi ketika kita lihat, oh ini betul. Dari apa? Istimbat mereka. Dari mana istimbatnya? Kata Imam Syaukani, yaitu Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Wa anzalna minas sama'i wa nazzalna minas sama'i wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Ini menunjukkan apa? Selama dia itu masih air, maka dia adalah apa? Suci. Tapi kalau dia itu sudah betul-betul didominasi oleh kencing yang najis ataupun barang-barang najis yang lain, maka dia sudah keluar dari kemutlakan air. Bukan lagi mak, tapi apa? Dia adalah mak yang mutanajis barangkali, atau mak yang bagaimana. Nah, dari sini terbentuk ijma' para ulama bahwasanya kalau memang dia itu berubah karena najis, maka dia tidak lagi apa? Tidak lagi boleh untuk berwudu dan seterusnya. Jadi ini adalah apa? Membantu kita ijma' tadi itu. Karena terkadang kita tidak tahu apa alasannya dan bagaimana kita mampu berani untuk mengatakan air itu tidak boleh untuk berwudu. Tapi ketika terbentuk ijma', oh ya berarti sudah ijma' selesai. Nah, bagi orang-orang yang cerdik dan ingin memperdalam,
Nah, dia akan dibantu oleh Imam Syaukani. Oh, hujahnya adalah ini. Ketika Allah Ta'ala membolehkan berwudu dan sebagainya dengan air, dan kalimatnya adalah mutlak, berarti kalau sudah tidak mutlak berarti tidak boleh lagi. Akhirnya sudah muqayyad. Seperti apa? Kalau ditanya, apa dalil yang melarang untuk kita berwudu dengan air kopi? Bingung juga kita cari. Wih, mana dalilnya? Larangan berwudu dengan air kopi. Apa dalil yang melarang? Nggak ada. Tapi apa? Dengan metode macam tadi tahu kita, yang digunakan untuk berwudu adalah ma, yaitu air yang mutlak. Sementara air kopi dia nggak lagi mutlak, tapi apa? Ma'un muqahwah, atau kalau istilahnya tergantung, kalau kopi ya kopi, kalau susu ya susu, ma'un mulabban dan seterusnya. Sudah tidak lagi mutlak. Sementara Allah dan Rasulnya mensyaratkan airnya adalah air yang mutlak. Nah, ini adalah apa? Kedalaman ilmu ulama untuk kemudian membantu kita yang seperti itu. Baik. Wallahu a'lam.